Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone 4S yang udah gue beli 4 hari yang lalu dan udah gue pakai. Jadi di sini akan gue kasih ke kalian experience-nya selama gue pakai iPhone 4S ini teman-temannya. Jadi pertanyaannya adalah masih berguna nggak iPhone 4S di 2023? Oke, jadi kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini gue beli 4 hari yang lalu, teman-temannya ada di video yang sebelumnya tentang gue beli iPhone 4S. Jadi di sini gue akan nge-review untuk iPhone 4S ini di 2023 ini masih berguna atau enggak guys. Jadi kita singkirin dulu kotaknya teman-temannya. Jadi untuk desainnya seperti ini guys. Kalau untuk desainnya ini memang udah jadul banget guys ya. Seperti ini, di sini ada biasa untuk silent, volume up, volume down. Di sini ada biasa garisnya. Di sini untuk ngecasnya masih jadul banget teman-temannya. Kalau untuk USB-nya ini teman-temannya, ini speaker. Kemudian di sisi ini untuk SIM tray-nya teman-temannya seperti biasa. Di atasnya cuma ada tombol power sama ini untuk headset kita teman-temannya. Kabelnya masih ada nih untuk colokin guys. Nah, jadi untuk bagian belakangnya seperti ini, kameranya satu doang di sini. Di sini ada flash, di sini ada logonya, di sini kelihatan tulisannya iPhone dan lain-lain teman-temannya. Kalau untuk dari desainnya sebenarnya gue udah bilang ini desainnya jadul banget teman-temannya, walaupun pada masanya ini premium banget. Tapi yang gue suka adalah ini tuh dia desainnya ini mengkilat teman-temannya, jadi kelihatan premium aja teman-teman. Itu sih sebenarnya nilai plusnya dari desain iPhone 4S ini teman-temannya. Jadi nggak ada yang bisa dibilang lebih sih dari sisi desainnya, karena menurut gue memang udah jadul guys ya. Ya paling kelihatan bling-bling gini, kelihatan premium aja sih. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan dari sisi desainnya teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang kita masuk dari sisi spesifikasi guys ya. Jadi kalau untuk iPhone 4S ini sendiri guys, ini lahir tahun 2011 bulan Oktober teman-temannya. Jadi umurnya udah hampir sekitar 12 tahun ntar lagi guys ya. Jadi udah hampir 12 tahun. Terus kalau untuk chipsetnya ini menggunakan chipset A5, udah jadul banget teman-temannya. Untuk kamera depannya ini masih VGA teman-teman. Jadi di sini untuk kamera belakangnya di sini udah 8 megapiksel, bisa nge-record di 1080 30 frame per second. Kalau untuk di kamera depannya hanya bisa di 480 teman-teman. Jadi ya udah jadul banget guys ya. Untuk RAM-nya hanya di 512 mega guys ya. Jadi kecil banget. Untuk baterainya di 1400-an mAh. Sangat-sangat kecil guys ya. Jadi kalau untuk dari segi chipset dan spesifikasi menurut gue ini udah terlampau jadul teman-temannya. Umurnya juga udah 12 tahun. Jadi gue rasa untuk dari segi spesifikasinya tidak ada yang bisa dibanggakan lagi, alias udah jadul guys ya. Oke, jadi sekarang kita cek lebih detail teman-temannya. Jadi ini kita masuk ke settings mengenai di sini memang 32 GB storage-nya. Masih ada tulisan operator Sprint 24.0. Jadi di sini untuk modelnya LLA Amerika punya teman-temannya. Emailnya juga di sini ada guys. Jadi di sini secara sekilas guys ini masih bisa gue install aplikasi-aplikasi teman-temannya. Jadi yang gue install itu adalah seperti ini teman-teman. Ada Twitter, ada Detik, ada Spotify, ada Instagram, YouTube, MyXL, Tirto, 2048 dan Facebook. Nah, jadi di sini yang bisa gue pakai itu adalah Spotify. Gue dengerin lagu masih awet banget teman-temannya. Kalau untuk 3-4 jam itu masih awet banget guys. Dengerin lagu di Spotify dari baterai 100 turun sampai sekitar di 20% atau 19% itu 3-4 jam bisa teman-teman. Itu udah gue coba guys ya. Kalau untuk Instagram udah nggak bisa masuk lagi guys, karena dia kesalahan server, terus kesalahan perintah apa gitu teman-teman, udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau untuk YouTube masih bisa dipakai, kalau untuk MyXL masih bisa dipakai, Tirto baca berita masih bisa, terus 2048 game nggak bisa lagi. Kalau untuk Facebook masih bisa dipakai teman-temannya. Terus kalau untuk di Twitter teman-teman, untuk Twitter udah nggak bisa dipakai lagi, udah kesalahan operasi, gue nggak tahu, tapi masih bisa diinstal. Dan juga kalau untuk Detik.com ini masih bisa dibaca sebagaimana mesinnya, masih lancar teman-temannya, jadi nggak ada permasalahan sama sekali. Selain itu untuk fitur FaceTime-nya ini juga masih bisa teman-teman digunakan. Jadi gue masih bisa FaceTime dengan ibu negara menggunakan iPhone 4S teman-teman. Gue nggak bohong, itu masih keren banget walaupun kameranya udah jadul banget ya, saya masih VGA teman-temannya. Nah, jadi di sini teman-teman gue tuh pakai iCloud dari
iCloud lama gue yang Kang review ini teman-teman. Jadi cara gue downloadnya itu ya gue tinggal ke iTunes ini teman-teman. Jadi bagian pembaruan, jadi yang dibeli di sini kita lihat sendiri di sini ada yang udah pernah gue install di iCloud gue guys. Jadi gue tinggal download aja guys yang seperti ini teman-teman di sini teman-teman. Jadi itu caranya gue masih tetap bisa download aplikasi di iPhone 4S teman-teman. Tapi ya balik lagi teman-teman, seperti Twitter ini udah bisa gue install, tapi dari Twitternya sendiri udah nggak bisa lagi mengoperasikan di iPhone 4S. Jadi dia kesalahan operasi terus teman-teman. Jadi kalau untuk dari fungsional kapabilitasnya hanya ada beberapa aplikasi yang bisa berguna di iPhone 4S teman-teman. Jadi oke guys, jadi sekarang kita balik lagi ngomongin kamera teman-teman. Seperti yang gue mention di awal video teman-teman, kalau untuk kamera depannya itu hanya VGA teman-teman, support 480p doang. Kalau untuk kamera belakangnya ada di 8 megapiksel, support video di 1080 30 frame per second teman-teman ya. Gue pengen ngerekam dan akan gue kasih lihat ke kalian hasil perekaman dan hasil videonya gimana teman-teman ya. Jadi kalau untuk hasilnya kalian bisa nilai sendiri guys. Tapi kalau bagi gue secara pribadi ya sedih ya ngomongnya, udah jelek guys. Walaupun ya nggak sampai butak banget teman-teman, tapi memang udah jelek, udah jauh banget dibandingkan dengan device-device sekarang yang hasil kameranya tuh masih bagus banget teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek hasilnya guys ya. Oke guys, jadi kesimpulannya teman-temannya, kalau untuk iPhone 4S ini sebenarnya itu masih ada beberapa fungsi yang berfungsi dengan normal teman-temannya. Yang paling utama itu adalah kamera. Kameranya masih berfungsi dengan baik ya teman-teman, untuk kamera depan maupun di kamera belakang. Terus yang kedua masih berfungsi adalah buat telepon teman-teman, buat telepon dan SMS itu masih bisa, bahkan untuk FaceTime pun masih bisa guys ya. Jadi ini masih bisa digunakan untuk percakapan atau komunikasi teman-teman ya. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi itu udah mulai banyak yang nggak support teman-teman. Jadi yang bisa gue temui itu hanya paling berita, YouTube, Spotify yang paling sering gue gunakan, dan Facebook teman-teman. Jadi untuk aplikasi udah banyak yang nggak berjalan di iPhone 4S. Jadi so far kalau untuk kegunaannya masih berguna, tapi hanya untuk dengar lagu, telepon, dan chattingan teman-teman. Hanya itu sih yang bisa digunakan di iPhone 4S ini teman-teman. Dan kebetulan iPhone 4S gue ini untuk sinyalnya nyala teman-teman. Kebetulan ini nggak gue pakein kartu karena kartunya ada di iPhone 6 gue guys ya. Jadi ini hanya untuk koleksi gue, dan juga ini untuk gue dengerin lagu guys. Jadi so far sebenarnya yang gue rasakan dari iPhone 4S ini adalah masih kayak wow, sebenarnya masih works aja teman-teman untuk beberapa kegiatan seperti dengar lagu tadi atau nonton YouTube teman-temannya. Dan ini gue salut sih sebenarnya sama buatan dari Apple ini teman-temannya. Sejadul-jadulnya masih lancar-lancar aja, walaupun udah nggak smooth lagi performanya teman-temannya. Jadi kalau kalian tanya ke gue, iPhone 4S itu masih ada guna nggak di 2023? Gue bisa bilang masih kok. Buat nelpon masih bisa, buat denger lagu masih bisa. Cuman dua itu doang guys ya. Kalau untuk hasil kamera dan videonya menurut gue udah kurang banget teman-teman. Udah nggak layak banget untuk kalian pakai ambil foto guys ya. Tapi balik lagi, gue punya kepuasan sendiri bisa pegang iPhone 4S ini di mana pada zamannya ini tuh harganya hampir 10 juta kalau nggak salah. Dulu 4S 32GB itu gue beli iBox baru itu 8,8 juta kalau nggak salah teman-temannya. Itu dulu ya pas masih baru teman-teman, gue lupa ingat, tapi harganya range-nya sekitar segitu guys ya. Nah, sekian video gue kali ini teman-teman, semoga ini memberikan kalian kepuasan teman-temannya buat yang pengen lihat iPhone 4S di 2023 itu fungsinya apa aja sih. Udah gue share ke kalian semua teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.